Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berjumpa kembali dengan channel Ulama Bicara. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini Allah telah memudahkan kita untuk menuju ke kediaman guru yang kita cintai, Habib Ali bin Husain. Assalamualaikum Habibana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Agung. Ini bagi saya sesuatu yang istimewa. Di tengah saya juga istimewa kedatangan bisa menyediakan waktu, Bib, ini, Bib. Buat negeri ini kita siap kapanpun. Nah, ini yang kita tunggu dari Habib. Memang kita memang kepingin mendengarkan nasihat-nasihat dari Habib tentang apa yang selama ini kita alami ya, Bib ya. Kalau kita tahu ya, kita ini kan orang yang lahir di Indonesia, kemudian mendapatkan rizkinya dari Indonesia. Jadi kita memang sangat cinta dengan negeri ini, Bib. Tetapi ketika dalam perjalanannya ada sesuatu yang memang kurang berkenan bagi masyarakat, begitu kan? Semestinya kan kita tidak diam saja, Bib ya. Betul. Kita harus mendengarkan nasihat-nasihat dari para ulama, sebaiknya seperti apa yang harus dilakukan dan apa yang semestinya tidak untuk dilakukan. Nah, Habib, kalau kita perhatikan media-media selama ini kan kebanyakan menampilkan kegaduhan-kegaduhan. Masyarakat tuh kayaknya sangat sensitif sekali begitu ya. Bener. Urusan begini masuk laporan polisi, jadilah masalah. Jadi almost every day, Bib. Ya, hampir tiap hari kita ngeliat itu ya. Tiap hari, Bib. Nah ini dan perbincangannya juga nggak membuat kedamaian. Iya. Malah menimbulkan keresahan. Ini yang terjadi di masyarakat kita, Mas Agung, saat ini. Itulah kita ingin solusi yang harus diberikan itu seperti apa. Betul. Silakan, kita akan dengarkan. Karena Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi memang problematika kehidupan kita saat ini cukup kompleks dan luar biasa, di mana kita di negara yang mayoritas Islam, negara yang penduduknya muslim terbesar di dunia, saat ini terjadi benturan yang sangat hebat antara muslim yang satu dengan muslim yang lain. Itu yang kita khawatirkan, yang kita sayangkan. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan semestinya memberikan solusi dan membuat statement atau kebijakan yang bisa meredam ini, bukan semakin memunculkan, Mas Agung, gitu. Ya kan? Maksudnya pemerintah sebagai pengambil kebijakan harus bijak dan adil, mampu melihat situasi kondisi umat, di mana umat muslim saat ini sedang kesulitan, masalah pandemi, kesulitan makan, ekonomi, dan sebagainya. Mengapa selalu ada statement dan kebijakan-kebijakan yang malah membuat tidak nyaman umat muslim, sehingga mereka bereaksi? Karena tidak mungkin ada aksi stimulus respon. jadi kalau kita mau bicara nih, karena distimulus terus, akhirnya responnya, saya rasa mereka mempunyai para pakar di bidang ini, namanya pemerintah. Mereka memiliki bidang masing-masing. Apalagi yang terakhir kita lihat, Mas Agung, mohon maaf, Kementerian Agama mengeluarkan surat edaran. Kita tidak permasalahkan surat edarannya, tapi kita cukup konsen ketika dia menyamakan suara bising yang keluar dari masjid. Dia tidak mengatakan secara spesifik azan, betul memang, tapi dia mengatakan suara bising dari masjid yang disamakan dengan sesuatu yang kurang pantas. Bahkan saya malu untuk menyebutnya, Mas. Cuman masyarakat sudah tahu, ya kan, tidak pantas disamakan suara apapun yang keluar dari kebisingan masjid, mestinya tidak disamakan dengan itu. Kalau mau disamakan, boleh mungkin dengan peribadatan agama lain yang membuat kebisingan yang sama, misalnya dengan lonceng, dengan penyanyian-nyanyian di rumah ibadat lain yang mengganggu, seandainya mereka di tempat yang mayoritas dan muslim minoritas di situ. Tapi tidak disamakan dengan sebuah binatang yang dalam Islam termasuk binatang yang level jalanan, level yang terendah lah istilahnya. Bermotorom kan, di antara yang tidak memiliki hormat darahnya adalah 6 perkara di dalam Imam Syafi'i. Di antaranya termasuk kalau binatangnya hindir wal kalbul, tapi kalbul yang anjing yang gila gitu. Jadi gonggongan anjing memang terus
Ulama berkata sebagian ulama, anjing memiliki keistimewaan di dalam kitab Nawawi Al-Bantani, Afratul Hisol. Kalau setiap manusia memilikinya, maka dia akan menjadi seorang soleh yang luar biasa. Tapi jangan disamakan dalam artian, ini lucu, diambil yang baiknya tapi disamakan dengan suara gonggongan anjing yang enggak apple to apple ya. Saya rasa apalagi dia orang sosiolog ya, kementerian ini, Menteri Agama kita Yakut itu namanya. Dia seorang sosiolog lulusan UI, nggak lulus tapi sayangnya di UI kalau nggak salah, saya baca di Wikipedia dia tidak lulus. Mestinya dia memahami social skill yang baik. McKellen itu pernah berkata, apa motif di balik pembicaraannya? Itu yang kita pengen membahas. Apa sih tujuannya? Belum lama Arab, agak Tuhan kita bukan orang Arab. Setuju saya, memang Tuhan bukan orang Arab dan tidak ada salah. Tapi kenapa yang harus disebutkan orang Arabnya? Kenapa sentimental kebijakan yang dilakukan oleh pejabat publik selalu menyudutkan umat Islam? Ada apa ini gitu kan? Itu pertanyaan besar yang mesti kita pertanyakan gitu loh, sebagai umat muslim. Dan yang mengherankan, kenapa ulamanya pun membela gitu loh. Banyak bagian ulama yang membela dengan artian, ada apa ini ulama ini? Mereka saya rasa memiliki kapasitas keilmuan yang baik. Apalagi kalau sampai membela antara kebisingan yang ditimbulkan dari suara masjid dengan gonggongan binatang yang mughaladzah tadi, najisnya mughaladzah, terus dibela dengan petamsil-tamsil yang perumpamaan-perumpamaan yang tidak masuk akal, ya kan? Memang ada perumpamaan seperti, bukan masalah Allah melihat bulan. Pernah ada hadis Nabi yang mengatakan, nanti kau di surga akan melihat Allah seperti kau melihat bulan saat ini. Ada tasbih di situ. Jadi penglihatan bulan sesuatu yang indah di bumi, Allah sesuatu yang indah, yang paling maha indah nanti kelak di akhirat. Penglihatannya, ya kan, betul di sini kebisingan yang mau ditampilkan, tapi tidak ditampilkan dengan sesuatu yang apple to apple gitu kan. Ya kan, saya rasa kalau dia masukin ke dosennya pun nggak akan ditolak, itu komparatif ya. Kurang tepat gitu. Pasti di reject gitu kan, judulnya aja masih di reject. Kalau bisa ditekankan, apakah memang kesalahan dalam memilih diksi sehingga menimbulkan kegaduhan, atau memang ada kesengajaan memang untuk menunggu riak-riak air, riak-riak komentar dari masyarakat, atau seperti apa pengamatan Habibana? Mohon maaf ya Mas Agung, kalau saya rasa kesalahan diksi, dia seorang pejabat publik dan surat edaran itu sudah ada, dan ketika dimintai komentar, dalam ilmu psikologi seseorang ketika berbicara dia memiliki motif misalnya. Motif apa yang ada di dalamnya? Kenapa kok berurutan nih? Belum lama dia mengatakan Menterian Agama jatah NU. Ya kan? Kita sanding dengar. Terus habis gitu sekarang gonggongan anjing. Terus habis setelahnya sekarang logo halal dari MUI digantikan. MUI coba dilemahkan dengan dikatakan ada penyusup teroris. Oke, mestinya oknumnya. Setiap bidang pasti ada oknum-oknum yang tidak sesuai dengan kapasitasnya. Ulama saja saat ini banyak yang tidak sesuai dalam porsinya sebagai ulama. Tidak sesuai dalam porsinya sebagai ulama yang betul-betul mampu memberikan masukan kepada pemerintah ketika salah dan mampu mengkritik pemerintah. Dan saya rasa pemerintah tidak perlu takut kalau dikritik. Karena negara ini kan negara demokrasi. Saya tahu masih negara demokrasi kan. Semua orang bebas berbicara gitu loh. Milik kita bersama. Milik bersama. Kita punya hak untuk memberikan nasihat atau apa gitu. Iya kan. Kalau negara ini ingin maju, saya saja selalu setiap selesai pembelajaran, saya tanyakan, ada kurang tadi dari pembicaraan saya, tolong berikan saya masukan dari murid-murid saya. Karena saya tidak tahu, mungkin ketika berbicara mungkin lepas atau segala macam, mungkin ada kurang, saya mohon masukan dari orang lain. Karena ketika kita sudah tidak mau dikritik, otomatis perkembangan negeri ini akan terhambat. Karena negeri ini cukup banyak orang yang sebenarnya memiliki kapasitas keilmuan di bidangnya masing-masing. Cuman yang ditonjolkan saat ini di media-media sangat disayangkan Mas Agung. Mereka yang tidak memiliki kapasitas capable di dalam bidangnya dibiarkan berbicara di media-media, di televisi, di media sosial, berbicara tentang agama, sehingga membuat kekacauan seperti hadis Nabi, kasirul khutbah wa qalilul fuqaha. Banyak mereka yang hanya pandai berbicara, memutarbalikkan fakta,
Dan akhirnya sedikit fuqaha ini tanda-tanda akhir zaman dan kerusakan umat di ini zaman. Sehingga Islam nggak memiliki harga. Islam jadi nggak memiliki harga. Simpul-simpul Islam coba dilepaskan satu persatu sehingga Islam tidak memiliki harga. Sama saat ini seperti itu. Mereka cuma mau melihat, kalau saya memandang dan menganalisa. Kebetulan Alhamdulillah Al-Fagir, Mas Agung lulusan sarjana psikologi. Tahadus bin Ni'mah dengan gelar terbaik, lulusan terbaik. Saat itu lulusan terbaik dan juga pernah belajar di Hadramaut juga dengan lulusan Jiddan. Sangat disayangkan menganalisa kejadian-kejadian yang ada saat ini. Kita coba menganalisa karena tugas kita, kalau kita tidak berbicara tentang yang terjadi di negeri yang kita cintai ini, bukan niat mau menjatuhkan satu dengan yang lain, tidak sama sekali. Ingin kita membuat kedamaian negeri ini, ingin negeri ini semakin maju, tidak ada lagi caci maki di televisi antara satu umat muslim dan umat yang lain. Jikalau mau berdialog, carilah kebenaran, bukan pembenaran. Karena yang terjadi saat ini, mereka cari pembenaran. Yang terjadi saat ini hanya mencari ketenaran. Ya kan? Populer, tujuan hidup di dunianya yang jauh lebih dipentingkan ketimbang akhiratnya. Jadi karena mereka berbicara pun bukan atas nama Islam, saya rasa. Ya kan? Yang kita nggak kenal sebelumnya, latar belakang pendidikan agamanya, terus berbicara atas nama agama. Ayat Al-Quran pun mereka tidak hafal. Penyebutan lafaz hadits pun banyak salahnya. Kemudian itu yang jadi booming, dan ini akhir zaman agung ada satu perkataan bijak. Di akhir zaman ini yang salah di framing sebaik mungkin, dikemas sebaik mungkin sehingga terlihat yang menjadi baik. Dan itu memang program dari antek mohon maaf Zionis yang melalui antek Dajjalnya. Karena kan nanti Dajjal gitu tuh, surga seakan-akan surga dianggap neraka, sedangkan neraka yang luar biasa dinginnya, neraka yang luar biasa panasnya dianggap surga. Ini kan sekarang kan sudah di framing seperti itu. Otak kita, cara berpikir, mindset manusia, kayak nggak usah jauh-jauh kejadian Kemenak mengeluarkan statement yang rame masalah gonggongan anjing. Kenapa sekarang yang lebih diramaikan masalah pergerakan reaksinya? Salah sholat kan biasa, masalah furu'iyah. Kok dibuat rame sih? Tapi mengapa yang ditonjolkan masalah kesalahan furu'iyah? Apakah ini disengaja? Terus di framing jadi seakan-akan yang ini bodoh, ya kan? Padahal ini masalah furu, masalah sholat, dan ya nggak ada salahnya. Kalau mereka lupa tambah rukun fi'il, ya kan nggak ada masalah. Nambah satu rakaat lagi nggak apa-apa kan istilahnya. Apalagi cuma nambah ruku, dan itu bukan permasalahan fikih yang ini cuma tinggal sujud sahwi selesai istilahnya begitu Mas. Nah, Habib, kalau kita memang memiliki semangat yang sama untuk mempersatukan, tetapi Habib dari tadi mengatakan dan menegaskan sekaligus ini disengaja. Pertanyaannya, disengaja untuk apa? Disengaja sampai pada titik seperti apa, Habib, pengamatan Habib? Ya, kalau menurut penglihatan saya karena bukan baru sekali ini gitu Mas Agung. Mungkin dari beruntun ya. Mungkin dari kejadian, kalau mau diambil permasalahan yang pertamanya kasus, mohon maaf, pemilihan pilkada saat itu antara Ahok dan Anies Baswedan, ya kan? Mungkin dari situ dan berlanjut terus kan adanya istilah cebong dan apa nih? Kampret. Sekarang jadi kadrun. Apa? Kadrun ya. Kan akar masalah dari situ. Semenjak dari situ seakan-akan yang membela ini, mereka garis keras, yang ini cukup toleran, sehingga kebablasan sampai sekarang. Kalau saya lihat itu, dan dari dulu kan kalau kita lihat NU sebagai organisasi yang mestinya kembali kepada hitonya sebagai penengah di negeri ini, saya tidak melihat berjalan dengan baik. Mohon maaf, walaupun masih banyak orang NU, dan saya juga, kami ini orang yang dilahirkan atas tradisi NU. Kami dilahirkan tradisi NU. Statement dari orang NU sendiri, waduh, ketuanya dipisahkan antara agama dengan Arab, nanti sengaja dipisahkan agama dengan habaib, mulai dipisahkan dari ahlul baitin Nabi, sehingga mereka semakin jauh ditakutkan seperti itu Mas Agung. Dia bahkan sempat keluarkan statement, ini beda sama yang datang pertama kali Wali Songo, kalau yang itu Masya Allah santun, yang ini beda. Lantas apa bedanya, kami mohon disebutkan gitu. Kalau mereka menyuarakan kebenaran dengan cara yang salah, niat yang salah, niat yang benar dengan cara yang salah jauh lebih baik daripada niat yang salah dengan cara yang benar.
Itu di dalam hukum Islam, qaidatul Islam gitu loh. Seorang yang ingin melakukan kejahatan, niatnya melakukan kejahatan dengan cara yang benar tetap salah dong. Ya kan? Tapi kalau orang niatnya mau baik tapi terus caranya yang salah, ya udah kita perbaiki caranya gitu loh. Ini enggak kan yang disalahkan caranya. Nah, ini niat mereka apa? Menyudutkan Islam terus-menerus, menyudutkan Arab terus-menerus. Ya kan? Bukan karena saya orang Arab saya merasa tersudutkan, enggak. Saya orang Indonesia kok, saya lahir di Indonesia. Mukanya mungkin malah kayak bule kata Mas Agung. Persis. Dan saya nggak pernah merasa bangga dengan gelar keturunan saya, tapi ini justru menjadi beban buat saya kalau kita melihatnya itu. Dan mereka para habaib yang benar pun, para dzurriyyah Rasul ya kita anggap ya, bukan habaib karena habaib, mungkin mereka yang punya kapasitas keilmuan, ya yang lain mungkin digelar di sayyid apa segala macam. Tapi banyak pula dari kelompok sayyid ini yang akhirnya pun keluar jalur dari aslaf, dari para pendiri solihin, yang akhirnya mereka manfaatkan dengan baik menjadi framing tadi perbuatan buruk di framing menjadi baik, jadi seakan-akan menjadi yang baik di mata masyarakat umum. Yang kita pikirkan kan persepsi masyarakat umum bagaimana mereka ditimpa kesulitan ekonomi yang luar biasa, terus ditambah dengan bagaimana mereka memegang panutan yang benar mana ini. Ini sama-sama katanya mengklaim dirinya yang paling benar. Ya kan, ulama satu dengan caci makinya, dan ulama satu, waduh, membahas Islam tapi dengan nada kotor, membenarkan orang yang caci dengan mencaci balik. Saya rasa bukan solusi dari semua ini gitu. Jadi bukan solusi dari semua ini. Dan yang benar di framing sebaik mungkin sehingga terlihat salah Mas Agung. Itu yang terjadi saat ini. Dan masyarakat yang tidak sensitif akhirnya mengikuti berita-berita yang istilahnya yang general, apa yang ditampilkan begitu. Padahal kenyataannya memang sangat jauh dari yang kita harapkan begitu. Betul kan? Karena yang yang menguasai dunia media ini kan mereka, Mas Agung. Mereka memiliki cukup kuat di dalam dunia ini. Jadi mereka yang bisa menampilkan, mereka bisa membrainwash siapapun yang melihatnya, dan kalau tidak menganalisa dengan baik, maka yang terjadi akan seperti itu. Yang salah terlihat benar, yang benar terlihat salah. Kayak antik Dajjal tadi. Nanti Dajjal yang bingung kalau Dajjal udah beneran datang, terus dia gambarkan surga, dia bisa hidupkan orang mati. Lantas kita ikuti. Kalau dia tidak sesuai dengan syariat Islam. Ya kan? Dajjal nih misalnya datang di negeri ini, dia bisa hidupkan orang yang mati. Dalam riwayat lain dia bisa pindah dari satu negara ke negara lain. Bahkan itu belum ada, lama di Netflix pun ada tuh. Saya coba menganalisa film Al-Masih. Iya kan? Rame banget itu. Rame sampai itu kan juga luar biasa. Jadi sebenarnya Zionis ini kan mengerti tentang kedatangan Al-Masih, entah itu Masihud Dajjal ataupun Masih Al-Masih Isa Ibnu Maryam kan, yang diteruskan nanti dakwahnya dari Imam Mahdi kan. Nah, ini memang mungkin mereka agenda besar mereka yang ingin menghancurkan Islam. Kalau saya melihatnya ada konspirasi besar di balik global ya. Kalau saya melihatnya seperti itu. Ada apa kedekatan Kemenak mohon maaf NU dengan Zionis Israel? Kenapa tidak dengan yang lain gitu loh. Tapi ini permasalahan negeri ini kan masih kompleks. Mereka kan memiliki alasan-alasan dan sandaran-sandaran, bahkan juga sandaran pada kitab-kitab, begitu Bib. Ini kan akhirnya menjadi permasalahan yang sangat pelik ketika para ulama ketika bertabayun, mereka sama-sama menghadapkan dengan sandaran masing-masing. Nah, akhirnya masyarakat ini sebenarnya siapa yang harus saya ikuti, begitu Bib? Ya, mestinya kan standarnya Al-Quran dan Sunnah Mas Agung gitu loh. Bukan dalam bidang agama. Kita diajarkan di dalam Islam, Rasulullah itu sangat menghormati siapapun. Kalau dalam hubungan konteks sosial, bahkan ada satu orang Yahudi mati pun Rasulullah berdiri menghormati Yahudi tersebut, bahkan menangis. Rasulullah SAW telah lepas satu ruh dari jasadnya, sedangkan dia belum mendapatkan hidayah dari Allah. Karena yang diinginkan Nabi Muhammad tiada lain, visi misi Nabi Muhammad adalah agar semua umat Islam ini hidup damai dan sejahtera dan bertauhid kepada Allah. Itu yang diinginin. Karena ditawarkan kerajaan nggak mau, ditawarkan harta tidak mau, ditawarkan kedudukan tidak mau. Itulah. Jadi kalau sekarang ada ulama yang ditawarkan itu nggak mau, nah ini baru berarti ulama yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Soal ukuran itu aja. Tapi kalau ada ulama yang bisa berfatwa karena bantuan sosial, pondok pesantrennya mungkin bukan mau seuzon ya. Tapi ada ulama yang bisa, mungkin ada yang bisa dibeli, yaitu ulama-ulama rohid.
Ulama yang murah bisa nggak dibeli 50 juta, 100 juta, 200 juta, 500 juta, 5M. Udah mulai mikir tuh fatwanya, udah mulai goyang, ya kan? Sedangkan ulama yang benar, mereka yang tidak bisa dibeli, wala yakhafu lawmatal laim, dan mereka pasti akan tercaci maki. Al-Quran yang berkata, ya kan? Mereka akan dicaci maki ketika mereka menyuarakan kebenarannya. Mereka pasti akan dibenci ketika mereka berbicara tentang sesuatu yang hak. Apalagi di akhir zaman, inad dina bada'a ghoriban sayaudu ghoriban kama bada'u. Ini agama menjadi antik lagi, menjadi dianggap aneh. Kita yang berkata benar akan menjadi aneh. Yang kita takutkan, Mas Agung, bukan apa, Ustadz-ustadz zaman sekarang nih, kalau ditanya di depan mimbar misalnya sama satu, agama semua salah apa benar? Sedangkan dia ustadz agama Islam, ya kan? Nanti kalau dibilang agama Kristen salah, menurut dia kan, nanti dia masuk delik, melecehkan agama lain. Padahal ini kan agama dia, mayoritas kita ini kan berbicara di hadapan agama kita. Lakum dinukum waliyadin. Silakan kalian pegang agama kalian, kalian pegang agama kami. Dalam ketahuidan tidak ada toleransi. Dalam hubungan sosial silakan. Ini yang salah terjadi kaprah gitu. Boleh menjalin hubungan sosial, jangan tukarkan dengan akidah. Dan kompleks di Indonesia sebagai ketua organisasi terbesar, kalau saya ingin memberikan nasihat, coba selesaikanlah konflik ini dengan duduk bersama, ya kan, dengan berdialog untuk mencari. Kalau memang niatnya untuk mencari kebenaran dan kedamaian negeri ini, bukan semata-mata untuk kehidupan dunia yang sementara ya. Karena kalau zaman mau kehidupan dunia yang sementara ini tadi, kita akan sulit untuk membenarkan gitu loh, Mas Agung. Ulama semestinya kan mereka yang menonjolkan, lebih mementingkan urusan akhirat ketimbang dunianya. Itu ulama hakiki kan, ulama yang betul gitu. Mereka tidak akan menjual agamanya hanya untuk urusan-urusan dunia yang sangat murah ini. Ya kan, itu yang sangat disayangkan, Mas Agung. Nah, Bib, kalau kita perhatikan ketika kita berbicara tentang perubahan, ada pengambil keputusan dan di lain sisi ada kelompok penasehat di sini. Para ulama tentu saja di dalam Islam diajarkan tentang siasah atau politik. Maka perubahan pun harus masuk ke dalam tubuh politik itu sendiri, tetapi ternyata ujiannya luar biasa besar. Nah, lantas bagaimana sebagai ulama yang hakiki tadi bisa melakukan perubahan tanpa harus masuk ke dalam tubuh politik? Kan tidak mungkin ini. Jadi perubahan seperti apa? Apakah kita cukup hanya memberikan nasihat-nasihat saja? Mungkin akan didengarkan saja tanpa bisa merubah kebijakan atau apa gitu? Betul. Kalau di zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika Sayyidina Umar bin Khattab, mestinya ini pemerintah yang memanggil ulama kalau dia memang mau niat sesungguhnya mau membuat negeri ini damai. Nggak ada radikal kok menurut saya, Mas Agung. Ada pun segelintir orang gitu loh, nggak ada yang radikal. Ini mereka yang mungkin kecewa karena sudah lama merasa tertindas. Laporan yang mereka dengar dari masyarakat bawah, ya kan, mereka kan bergaul ke bawah, Mas Agung. Mereka cenderung berceramah di bawah, mendengar masukan kehidupan yang sulit, mereka merasa dipersulitkan, ya kan. Saya sering ke Bali dan pernah ke Flores, Mas Agung. Di sana Muslim untuk membuat musola jadi masjid saja sangat sulit, dan tidak ada protes dari kita. Sangat sulit, boleh dicek ke Bali. Karena mayoritas kita hargai itu, ya kan. Suara sulit untuk mengadakan kegiatan agama sulit. Di Flores bahkan suara masjid nggak boleh keluar. Di kota Ruteng saya waktu itu pernah. Tapi kita hargai karena waktu itu kita bukan bukan di tempat yang mayoritas, kita minoritas, kita menghargai yang mayoritas. Nah, mestinya pemerintah memanggil ulama yang betul-betul memiliki kapasitas untuk memberikan masukan, bukan untuk menuruti apa permauannya umaro atau pemimpin gitu. Habib melihatnya begitu? Kalau saya melihatnya sekarang ulama mohon maaf, nggak berani juga cuma menganalisa saya seperti itu. Karena kepentingannya cenderung kepentingan kepada pemimpin. Sampai ada statement kok. Ya kan, di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, ketika Umar tidak tahu suatu permasalahan, hampir salah memutuskan, dia panggil Imam Ali bin Abi Thalib. Laula Umar la halakala Ali. Karena dia hampir memutuskan perkara yang sangat sulit, dan dia hampir mengambil keputusan yang salah. Untung ada Imam Ali yang membenarkan, berterima kasih, sampai dia berkata, seandainya tidak ada Umar, seandainya tidak ada Ali, maka Umar akan celaka. Dan tidak ada yang mestinya pemimpin itu bijak, mampu mendengarkan dari segala aspek. Kalau memang tujuannya ingin negeri ini menjadi negeri yang damai, yang penuh dengan toleransi, yang penuh dengan kebahagiaan, makmur. Negeri kita ini cukup kaya dan banyak memiliki kapasitas orang-orang yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing.
kayak di dalam ekonomi, kenapa disingkirkan, nggak dirangkul gitu loh. Kenapa mereka yang pintar tapi berbeda pendapat bukan malah ditarik untuk didengarkan pendapatnya agar negeri ini semakin maju gitu kan, mestinya kan. Ya semestinya begitu kan, Bib? Semestinya. Kenapa tidak begitu? Ini pertanyaannya juga harus kita tahu ini kan. Kenapa Iya. orang-orang yang kritis kemudian dalam arti memberikan nasihat justru dibikinkan semacam anggapan ya kan, kayak seperti radikal dan sebagainya. Oh Dan iya. ini yang kan baru berbahaya lagi. sekali. Kan harus bisa membedakan antara ceramah dengan suara keras, ya kan? Tapi memang isinya keras. Nah ini kita jangan sampai generalisasi begitu, Bib. Menanggapi hal ini seperti apa, Bib? Ya nih, kita kesian saudara kita, sahabat kita, ulama kita, ya kan, Ustadz Abdul Somad ya kan, mohon maaf saya sebutkan nama, saya sangat kagumi dia dengan gerakan dakwahnya yang luar biasa dan cobaannya juga luar biasa, karena sekarang masuk dia di dalam kategori ulama yang radikal. Saya nggak pernah saya cukup sering menonton, melihat, menyaksikan tablik akbar yang dilaksanakan Ustadz Abdul Somad, di mana yang radikal. Dia berbicara atas dasar Islam dengan nas Al-Quran dan Sunnah. Kalau dia berkata benar lantas dianggap radikal, jadi radikal yang seperti apa gitu? Jadi yang nggak radikal nih seperti apa? Harus nurut dan walaupun itu salah. Jadi kalau itu salah kita harus turuti. Kan nggak seperti itu Mas Agung. Yang salah tetap harus katakan salah. Yang benar harus dikatakan benar. Tapi cuman zaman ini tadi di framing lagi yang ditimbulkan cuman loh, ketika UAS berbicara di kelompoknya tadi berbicara kebenaran menurut Islam sepertinya kan, ya dianggap salah sama mereka karena nggak boleh ini kan. Lantas Islam nanti mau dihabiskan dong. Lantas kalau kita tidak bisa berbicara atas nama Islam secara kompleks gitu kan, bahwa Islam adalah agama satu-satunya yang benar, itu yang kita yakini, ya kan, nggak berani loh bahwa sekarang kiai-kiai baru, ustadz-ustadz baru untuk berkata itu, ya kan, bahwa hanya Islam agama yang benar kan, inna indallahi dinul Islam, ya kan, hanya agama Islam di mata Allah kan, tidak ada agama, maksudnya agama yang lain mansuh setelah datangnya Islam, ya Nasrani dan perjanjian baru dan lama tuh hilang dengan adanya Al-Quran, karena Al-Quran sebagai penutup dan jadikan pedoman. Ketika berbicara itu kebenaran, dalam keyakinan kita Islam, Bib ya? Iya, mereka silakan dengan keyakinan mereka gitu. Kita karena nggak akan berdebat tentang perbedaan masalah agama ya, cuman di dalam tubuh Islam kenapa gitu. Iya. Bib, tapi kalau ada pertanyaan begini, Bib, ada sebagian kelompok yang menganggap barangkali selama ini perseteruan ini lantaran perbedaan cara menafsirkan. Mungkin begitu, nggak tahu seperti apa yang bisa dijelaskan, Bib. Apa memang salah menafsirkan atau memang dibuat salah agar terjadi polemik atau apa? Ini kan harus kita jawab ini. Iya, karena gini Mas Agung, kalau salah menafsirkan kita punya rujukan kitab tafsir banyak. Kitab hadis kita punya banyak salah. Kalau kitab hadis yang terkuat menurut kita mazhab ahli sunnah wal jamaah adalah hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu pun sempat dipelintir sama satu ulama besar ya kan, yang katanya temannya Gus Dur, saya tidak perlu nyebut nama. Bagaimana mungkin dalam waktu 15 tahun Imam Bukhari bisa merangkum menjadi 6.000 hadis. Berarti kalau dikalkulasikan nama dia tiap 15 menit dia harus koreksi satu hadis dalam 15 menit selama 15 tahun. Satu hadis 15 menit. Mana mungkin dia bilang, ya kan? Nah, pertanyaan saya kembali ke dia sebagai seorang rektor, mana mungkin dia bisa mengecek semua tesis setiap tahunnya yang diluluskan dari universitasnya, ya kan? Berapa banyak tesis jumlah sama mahasiswanya, ya kan? Dari S1, S2-nya. Itu kok dia yakin? Dan atas dasar dia, kan? Tanda tangan dia juga itu. Nah, terus gimana dia mengecek semuanya itu? Berapa ribuan tesis, berapa lembar setiap bukunya? Ayo, kalau saya kembalikan begitu analoginya, karena ini falsafah, ilmu mantik, ilmu falsafat jangan digunakan untuk sesuatu yang salah. Sebenarnya ilmu falsafat ini digunakan untuk sesuatu agar kita berpikir secara jernih, secara baik, agar menemukan kebenaran yang hakiki. Tapi kebanyakan digunakan saat ini, falsafah digunakan untuk kepentingan suatu kelompok. Jadi umat Islam diajak berpikir dan diarahkan pikiran mereka dibelok-belokkan. Bersifat dibikin relatif begitu. Iya, relatif. Akhirnya kan bingung kan, mana mungkin ya kan. Akhirnya berpikir, oh benar juga ini. Analogikan lagi kembali ke mereka. Tapi kalau kita perhatikan Indonesia ini kan memang memiliki kelompok begitu ya. Artinya Indonesia memiliki pulau-pulau. Iya, ya pulau. kan? Nah, ini akhirnya dihadapkan pada
persepsi lokal gitu Bib ya. Nah, ketika kita ingin menyatakan ketegasan dalam sebuah hal, yang lain ini menolak nggak seperti ini, yang ini bisa menerima. Jadi sebenarnya akan sulit untuk disatukan gitu. Atau seperti apa Bib? Memahami? Oh boleh, begini Mas Agung. Masalah budaya ya kan, setiap masing-masing daerah memiliki budayanya masing-masing. Oke, kalau masalah itu kan di dalam Islam udah diajarkan. Selagi itu tidak menjadikan mudarat, Islam tidak pernah melarang budaya tersebut. Mungkin di suatu daerah budaya seperti di Medan budaya berbicara keras, itu kan udah menjadi watak mereka. Ya kan, ada Habib kita juga yang mungkin ingin menyuarakan kebenaran, mungkin udah secara psikologis, emosional, ditambah di daerahnya Sulawesi itu cukup keras kehidupannya gitu kan. Jadi kok menyampaikan terlalu berapi-api, ya mestinya kan diajak duduk dong, diajak diskusi, diajak dirangkul. Apa sih keinginannya kalau memang pemerintah ingin menyelesaikan gitu loh. Bukan malah diselesaikan dengan hukum, dikit-dikit hukum, seperti Mas Agung bilang di awal. Mana negara kita yang dulu sopan santun, totok romo, Indonesia yang dikenal beradab, berakhlak mulia, ya kan? Bahkan sebelum Islam datang, sangat santun orang Indonesia ini. Mendahulukan diskusi, dialog, ya kan? Saya nggak melihat itu di zaman ini. Saya sangat tidak melihat itu di zaman ini, karena yang ditampilkan selalu hanya cacian, makian, fitnah, dan saling menjatuhkan satu sama lain. Kita lihat ulama-ulama terdahulu Mas Agung, mereka saling mengedepankan satu sama lain. Mereka saling menghargai satu sama lain. Mereka saling mengatakan diri mereka lebih rendah dari yang lainnya. Itu yang diajarkan kan. Kita masih lihat sebelum ini, belum jauh, ya kan, Habib Abdul Qadir bin Ahmad Assegaf dan Habib Hasan, Habib Ahmad Masyhur, mereka saling mendahulukan satu sama lain. Di Indonesia-nya Mbah Hamid, Pasuruan, kalau kedatangan ulama besar Habib Abdullah yang jauh lebih muda pada, dia hormati dengan baik, ya kan? Mereka saling mengedepankan, inilah ulama yang benar, ya kan? Karena mereka tidak memiliki ego. Di dalam diri ego ini, kalau dalam ilmu psikologi disebut dorongan diri yang cenderung kalau nggak bisa dikontrol dengan logos, pikiran kita dengan ego kita akan menguasai dan akhirnya menjadikan jiwa menjadi keruh. Akhirnya kalau jiwa udah keruh, walau pikiran ini kan akan terkontrol, jadi berbicara sesuatu yang kurang baik. Nah, Bib, kalau kita perhatikan, kita kan sebenarnya sudah memiliki satu bentuk kesepakatan, yaitu yang disebut dengan nilai-nilai Pancasila. Itu kan juga dari para ulama. Bukankah itu sudah mencukupkan? Tapi kenapa dalam perjalanannya ini akhirnya muncullah multitafsir yang akhirnya bahkan sampai akan dipres lagi menjadi sekian sila. Tapi dari sila-sila itu sebenarnya kan ada nilai-nilai Islami di situ kan, Bib? Itu kan sudah mencukupkan untuk menyatukan kita, nggak perlu kita gaduh dan sebagainya, Bib. Iya. Kalau kita mau bicara Pancasila, sila pertama aja dah, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti nggak apa-apa dong kita bilang Tuhan kita cuma satu. Kenapa ketika berbicara Tuhan kita cuma satu aja, terus umat agama lain protes gitu loh. Dan yang protes kadang-kadang umat Islamnya sendiri. Lucu kan? Bahkan ada yang ternyata 99 Tuhan itu asma Allah gitu kan, sifat Allah ya. Naudzubillah min dzalik. Jadi gini Mas Agung, kalau kita berdasarkan Pancasila yang udah dikonsep negarawan dan para ulama dijalankan dengan baik, ya kan, persatuan Indonesia, ya kan, kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial itu terjadi, akan terjadi karena sesuai pasti dengan jalan dan hitanya. Nah ini kan mungkin ada aliran-aliran baru karena kayak saya melihatnya demokrasi otoriter gitu, cenderung ke arah situ mungkin ya. Ya kan, orang berbicara tidak boleh, orang berbicara mengkritik dibatasi, ya kan. Dan dia merasakan dirinya yang paling benar dan nggak mau dikritik gitu loh. Dan kalau udah sesuatu nggak bisa dikritik, ini yang sangat berbahaya. Nah, kalau begitu kita menghadapi kondisi seperti ini seperti apa, Bib? Artinya ketika kita melalui jalur resmi begitu ya, ternyata buntu juga ketika untuk memberikan nasihat kepada para pengambil keputusan. Di luar jalur itu, kita sudah dicap sebagai orang radikal yang menentang apa yang ada begitu. Lantas sebagai umat dan istilahnya agama yang memang lahir di sini, kita besar di sini kan memiliki tanggung jawab untuk memberikan nasihat. Kita harus melalui pipa mana lagi untuk bisa memberikan nasihat? Tetap, kita harus tetap jangan menyerah Mas Agung ya. Ya kan, ya karena ada hadis Nabi Muhammad SAW, la yazal ta'ifatun min ummati yuzahiruna lal haq la yadurruhum man khalafahum. Tetap sampai akhir zaman akan tetap ada umatku. Tapi kelompok kecil ini, Taifah, jangan tinggal.
tinggal Taifah itu berarti kelompok kecil. Ummati yasaruna alal haq. Mereka tetap menampakkan kebenaran dan tidak akan pernah bisa memberikan kemudaratan mereka orang yang yang tidak sesuai dengannya. Nggak akan memberikan kemudaratan apapun. Mereka di penjara pun misalnya, mereka nikmati itu. Ya, pada hakikatnya mereka menikmati itu. Mungkin kita ngeliat bahasa kasarnya mereka di penjara tidak nikmat, tapi mungkin mereka suatu yang mendapatkan satu kenikmatan tersendiri. Buktinya mereka bisa banyak mengajarkan masuk Islam. Umat yang tidak, Allah punya cara. Allah punya cara dengan sangat baik untuk mengatur semua ini. Dan ini pasti tentang kudratullah semuanya kan, tentang kehendak Allah. Allah memiliki kehendaknya yang tidak bisa dibantah dengan siapapun. Ya, kita tetap harus suarakan karena tugas kita untuk mengingatkan. Fadzakir fa innama anta muzakkir. Itu untuk Nabi Muhammad dan ulama seterusnya. Cuma sekedar mengingatkan, diterima nggak diterima bukan tugas kita. Ya kan, kita hanya harus tetap berusaha. Hasil bukan urusan kita karena hasil milik Allah. Ya kan, banyak orang bekerja dari pagi sampai sore aja nggak dapat hasil apa-apa. Nggak bekerja tiba-tiba di rumah dapat hasil. Ya kan, itu urusan Allah tentang hasil. Tugas kita menyampaikan yang kebenaran tetap benar, yang batil itu tetap batil, saya harap tanpa menjatuhkan kelompok manapun. Ya, kalau nggak setuju datangi rumahnya. Kalau nggak setuju ajak diskusi dengan baik-baik, tanpa perlu diliput media. Kalau memang pengen benar, ataupun diliput media, asal dengan nada yang santun dan mencari kebenaran. Karena selama ini saya nggak ngelihat, mohon maaf, saya nggak melihat mencari kebenaran. Saling menjatuhkan malah. Saling menjatuhkan gitu loh, yang ditampilkan, dan bukan orang yang memiliki kapasitas. Mohon maaf. Orang yang berbicara agama tidak cukup mumpuni di dalam bidangnya. Ya kan? Orang yang berbicara bidang lain juga tidak mumpuni di dalam bidangnya. Mesti kan, janganlah kalau kita tidak mengerti sesuatu, kalau ini kekacauan terjadi, kata Imam Ghazali, ketika orang-orang bodoh banyak berbicara dan orang-orang pandainya diam diri. Jadi jangan kita juga berdiam diri, akan semakin kacau negeri. Walaupun lebih ada hadis, walaupun kita disuruh diam daripada berbicara tapi salah begitu, Bib ya. Itu kan ada konteks ya. Konteksnya kan ketika memang mungkin sudah kezaliman merajalela, ya kan, nggak mungkin lagi. Tapi selagi mungkin, Imam Haddad di dalam kitab Nasaih Diniyah, ini pegangan semua ulama NU, ulama kita ahli sunnah wal jamaah khususnya. Karena Mbah Hasyim Asy'ari itu belajar di Mekah dan bersambung sanadnya sama guru kita. Sama guru-guru kita itu bersambung. Al-Habib Salim belajar dari Said Alwi belajar dari Said Ahmad Zaini Dahlan yang juga gurunya Mbah Hasyim Asy'ari, gurunya ulama-ulama Indonesia besar. Jadi kita sebenarnya satu sanad keilmuan, cuman beda jalur saja. Mereka terus pulang ke sini, kita masih belajar ke sana gitu kan. Cuman sanad keilmuannya sama. Itu Imam Haddad berkata, seandainya kalian menyuarakan kebenaran dan kalian tahu kalian bakal tersiksa dengan kebenaran yang kalian suarakan, amar ma'ruf nahi munkar ini kalau kalian ungkapkan, kalian akan disiksa dan dipenjara, dihancurkan kalian. Tugas kalian selesai. Tapi kalau kalian kerjakan itu jauh lebih mulia. Tinggal keberanian atau tidak itu kan. Ini Imam Haddad yang berbicara, silakan cek di kitab Nasaih Diniyah di bab amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan ketika kita melihat sebuah kezaliman itu zalim dan kita tidak berkata itu perbuatannya zalim dan kita diam, maka Rasulullah terbebas darinya dan maka hancur agamanya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, Habibana, lantas bagaimanakah ketika kita menghadapi kondisi di mana orang yang bersalah merasa benar dan dia merasa bahwa orang yang benar adalah salah? Ini dialognya kan buntu kalau dalam kondisi seperti ini. Iya, makanya kan mestinya kan kalau kita sebagai umat Islam kita punya timbangan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah, Mas Agung. Jadi mestinya ditimbangnya dengan itu. Timbangan terbaik adalah Al-Quran dan tafsiran dari ulama, bukan dari kepala kita gitu loh. Waman tafassar birra'i, persiapkan diri kalian ke dalam api neraka. Siapa yang menafsirkan Al-Quran berdasarkan kepalanya, maka persiapkan diri kalian ke dalam neraka.
Habibana, yang terakhir mungkin bisa memberikan closing statement sebagai nasihat bagi kita, setidaknya insya Allah apa yang kita diskusikan ini didengarkan, dan alhamdulillah juga ketika dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan, Habibana. Amin, mudah-mudahan ini didengarkan sebagai pembuat kebijakan. Saya dan Ustadz Agung berkumpul di sini meluangkan waktu kapanpun untuk negeri ini semata-mata hanya untuk menjadikan negeri ini menjadi lebih baik, lebih damai, dan menjadikan negeri ini lebih sejahtera, tidak ada lagi kegaduhan sana sini. Itu yang kita harapkan, tidak ada chaosan, karena sementara ini banyak sekali kita dengar sudah mulai dibenturkan antara umat Islam satu dengan yang lain, NU dengan bansernya, dengan yang satu dengan yang lainnya. Tolonglah, saya harap mereka yang memiliki kewajiban menenangkan masa-masa ini bertindak bukan malah memprovokasi. Coba tenangkan diri dulu, berpikir, menganalisa sesuatunya secara komprehensif, secara keseluruhan, baru duduk bareng lah. Berbicara dengan hati terbuka, bukan atas nama ego, ya kan, akan menjadikan hasil negeri ini jauh lebih baik. Ada satu cendekiawan dari barat, dari Rusia, berkata, seandainya Nabi Muhammad hadir di zaman ini, laksana negeri ini, laksana dunia, bukan negeri ini saja, laksana dunia akan hidup dalam damai dan kebahagiaan dan terselesaikan problematika yang ada. Maksudnya apa? Ini ulama, seorang dari ulama, bukan ulama, maksudnya cendekiawan dari barat, negeri barat. Saya lupa. Muslim lah ya. Bukan muslim, nggak tahu, mudah-mudahan sekarang jadi Islam. Mudah-mudahan ya. Amin. Dia udah meyakini itu kan, meyakini Nabi Muhammad. Banyak dan cendekiawan barat yang saat ini bahkan kok membela Islam gitu loh. Ya kan, Bernard Shaw di dalam statementnya, ya kan, sangat membela Islam. Kenapa kok umat Islam sendiri nggak mau ngikutin? Sebenarnya kembalikan kepada sunnah Nabi Muhammad, kembalikan kepada ajaran Nabi Muhammad, kembalikan kepada ajaran Kiai Haji Hashim Asy'ari, ya kan, Hita NU seperti apa, ulamanya seperti apa yang diajarkannya, kembalikan ke itu. Coba hilangkan sedikit kecintaan kepada duniawi. Karena kalau kecintaan terhadap duniawi ada di dalam hati manusia, bukan kita nggak butuh Mas Agung ya, kita butuh kehidupan di dunia yang tidak diperbolehkan hirsul ala dunia. Kita menginginkan dunia ini, jadikan dunia ini bagi para pemimpin sebagai sarana mengambil kebijakan untuk mensejahterakan umat. Itu yang akan membuat diri mereka bernilai pahala di mata Allah. Tapi ketika mereka membuat kebijakan yang menyengsarakan umat, mereka pun akan nanti dimintai pertanggungjawabannya kepada Allah. Begitupun ulamanya, tolong berikan fatwa, pendapat, bukan berdasarkan pendapat saya. Ulama-ulama kita terdahulu nggak berani, Mas Agung. Guru saya Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy'ari, sultan ulama dia di zamannya. Dia selalu menukilkan kata-kata orang-orang terdahulu, terus dia, kalau saya cenderung, dia tidak berkata saya berpendapat. Siapa kita? Sehingga kita pantas berpendapat atas agama yang telah dibangun. Kita tidak hafal ratus ribuan hadis yang berserta sanadnya sehingga kita pantas untuk berfatwa. Karena ada balagul mustahid, mustahid mutlak, mustahid mazhab, mughalid dan sebagainya. Nah, taruh posisi kita di masing-masing itu posisi agar negara ini buat ulamanya, agar negara ini aman. Jangan semuanya jadi mustahid, padahal belum sampai balagul mustahid gitu kan. Jadi rujuklah kepada sunnah, rujuklah kepada pendapat ulama-ulama terdahulu, bagaimana mereka bersikap, bagaimana mereka pun mengkritisi kebijakan pemerintah, bahkan lebih kejam dari saat ini. Di Bani Umayyah, Imam Ahmad bin Hanbal keluar masuk penjara hanya untuk mengatakan Al-Quran makhluk, ya kan? Dia nggak mau katakan itu, ya kan? Cuman Imam Syafi'i saking pintarnya, bijaknya, dengan mantik. Nah ini kan masing-masing memiliki kelebihan, ya kan, logika kan. Imam Syafi'i berkata Al-Quran, hadzal Quran, hadzal Zabur, hadzal Taurat, hadzihil makhluk. Mantiknya ini Quran, ini Zabur, seumpamaan, ini Taurat, ini Injil. Ini yang makhluk. Kan ada jeda, ada koma di situ. Emang ini makhluk dengan Al-Quran, Zabur, Injilnya bukan makhluk. Jadi kalau sebagai ulama ya, kalau mentafsirkan ya yang logik lah, dan tetap tidak menyalahi. Imam Syafi'i tidak berkata itu makhluk. Dan ini yang disayangkan, yang salah dianggap benar, yang benar dianggap salah. Itu maksudnya. Baik, Habibana luar biasa sekali. Ya Allah, mohon maaf. Mudah-mudahan Habib diberikan balasan oleh Allah. Amin. Yang saja akan diguyurkan keberkahan untuk Habib dan keluarga. Amin. Itu yang kita harapkan. Panjangkan usianya. Amin. Sehingga
masih bisa berbagi ilmu kepada kita. Amin. Sekali lagi terima kasih Habibana. Mohon maaf. Ikuti Pemirsa terus. ulama berbicara, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan sampai kepada mereka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tetaplah bersama kami Ulama Bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.